Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh pendengar YouTube Abi Ministry ini dimanapun berada. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Advent ketiga ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di minggu tanggal 11 Desember 2022, tertulis dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ada seseorang yang sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan telah murka kepada umatnya, tapi murka Tuhan telah surut. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa umatnya, walaupun sesungguhnya umat pilihan Tuhan sudah melakukan kesalahan yang luar biasa. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada umatnya yang cenderung keras kepala itu. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar. Israel akan dipulihkan. Kalau kita baca saudara-saudara di pasal 11 sebelum khotbah kita hari ini, sesungguhnya sudah dinubuatkannya bahwa Raja damai yang akan datang. Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan memulihkan Israel, bahkan seluruh bumi, melalui seorang raja. Raja itu berasal dari keturunan Daud yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, hal ini digambarkan sebagai pohon yang ditebang menjadi tunggul, tapi dia akan bertunas. Selanjutnya akan bertumbuh lebih besar daripada pohon asalnya dan berbuah lebat. Pohon itu adalah Yehuda dari keturunan Daud. Dari sana akan lahir tunas Yesus Kristus yang menjadi Raja dunia, yang akan memimpin dengan keteraturan, dengan keadilan dan kedamaian. Saudara-saudara seiman,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sesungguhnya itulah yang menjadi nyanyian syukur di tengah-tengah umat Israel, karena keselamatan yang dari Tuhan, karena keselamatan yang telah dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Inilah yang mereka nyanyikan, inilah yang mereka syukuri di tengah-tengah kehidupan mereka, dan inilah yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu Advent ketiga di hari ini. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah, aku mau bersyukur kepadamu. Di ayat pertama tadi dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara-saudara, ayat ini mengajak, mendidik, mengajar, bahkan menasehati kita supaya mau selalu bersyukur kepadanya, kepada Tuhan Allah kita, karena sesungguhnya walaupun dia murka terhadap umatnya, tetapi murkanya tidak selamanya, dan dia sudah berkenan untuk menghibur umatnya. Dia adalah penghibur yang sejati di tengah-tengah kehidupan umat pilihannya. Saudara-saudara, kalau kita merenung di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sesungguhnya Tuhan begitu murka atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, maka sesungguhnya dalam banyak tantangan yang kita hadapi, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam menghadapi berbagai ancaman dan persoalan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai pada posisi kita hari ini, sesungguhnya ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita raih. Ada banyak hal yang sudah kita terima berkat Tuhan hari ini, sehingga menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, adalah bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Walaupun sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pergumulan kita, tapi satu yang pasti, kasih Tuhan masih lebih besar daripada apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita hari ini. Untuk itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah itu keselamatan kita. Percayalah kepada Tuhan. Bersyukurlah, sungguh Tuhan Allah itu adalah keselamatan kita. Karenanya kita percaya dengan tidak gemetar, karena Tuhan Allah menjadi kekuatan kita dan mazmur pujian kita. Ia adalah Tuhan Allah kita, kota benteng, kubu kekuatan dan kubu keselamatan kita. Di ayat 2 firman Tuhan berbunyi, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara, sejatinya ketika orang menyadari Allah itu menjadi keselamatan baginya, maka sikap kita adalah kita mau bersyukur, bermazmur dengan penuh sukacita kepadanya. Orang akan menyanyikan lagu-lagu pujian, akan bermazmur karena berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, karena anugerah keselamatan yang sudah diterimanya di tengah-tengah hidupnya. Orang percaya akan bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan kehidupannya. Dan karenanya orang yang takut akan Dia akan mengucap syukur kepada Allah, yaitu Allah yang dipercayai,
menjadi sumber berkat, pertolongan, dan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah Tuhan adalah air keselamatan kita. Ketika kita menyimak di ayat 3 ini berbunyi, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita akan menimba air dengan sukacita dari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi mata air keselamatan kita untuk selama-lamanya. Dengan iman yang teguh kepadanya, kita akan terus menimba air kehidupan dari mata air keselamatan kita. Menimba dan menimba lagi. Karena di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, mengalir air keselamatan kita. Semua mata air keselamatan kita adalah segar di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah mata air kehidupan yang sejati. Milikilah mata air itu, maka ketika kita membutuhkannya, kita tinggal mengambil timba, mengambil air itu, mengkonsumsi, menggunakan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bersama dengan Tuhan, maka ketika kita merasa haus, memerlukan air kehidupan, sesungguhnya Dia bersama-sama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus yang selalu memuaskan rasa haus kita, yang selalu memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah mari bermazmurlah bagi Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudara, di ayat 6 firman Tuhan berkata, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Firman Tuhan ini mau menyapa kita, agar setiap kita sebagai orang percaya sudah seharusnya menyanyikan mazmur pujian bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu memelihara kehidupan kita. Beritakanlah sukacita, beritakanlah kasih Allah ke seluruh dunia. Berserulah, bersorak-soraklah, bernyanyilah dengan lagu-lagu nyanyian syukur, karena sesungguhnya itu adalah gambaran sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mazmur dan pujian kita kepada Tuhan akan nampak dari bagaimana kita mempunyai sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita memiliki sukacita dalam hidup, dan nampak melalui sikap, melalui tingkah laku, melalui bagaimana kita bisa berinteraksi, menjadi berkat, menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, penuh dengan bahagia, penuh dengan damai sejahtera kepada sesama kita. Berbahagialah kita memberitakan kemasyhuran dan memperkenalkan segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan hari ini, di Advent ketiga ini, mengajak kita seperti tema khotbah kita minggu ini, bersukacita menantikan kedatangan Tuhan. Marilah kita semuanya bersukacita, seraya hidup penuh dengan damai sejahtera dalam merayakan, menyambut perayaan-perayaan
penyambutan Natal di gereja kita masing-masing, serta mensyukuri serta merayakan sukacita keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Dia, bersukacitalah merayakan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, untuk mengajak kami bersukacita sambil merayakan pesta iman di minggu Advent ketika ini. Ajari kami untuk selalu memelihara sukacita yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kesetiaan Bapak Ibu untuk mendengarkan channel Abi Ministry ini. Kami kembali ajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk selalu setia menonton, like, share, dan komen video ini untuk memotivasi kami dalam melakukan pelayanan ini. Dan bila mana Bapak Ibu saudara-saudara punya pergumulan dan butuh topangan doa, kami akan setia dan mau bersama-sama dengan Bapak Ibu turut berdoa atas segala pergumulan kita. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kami, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.